sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Masyuri. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Rendra Kresna, yang kami muliakan Yai Sepuh Al-Hikmat, pimpinan Jamaah Hikmat Yai Haji Bapak Habib Panani, maaf, terima kasih Bu, saking bahagianya. Kawan-kawan keluarga besar SMA Negeri 1 Kepanjen, khususnya Bapak Komite, para wakaf, Bapak Ibu Guru, serta juga keluarga besar SMA Terbuka, SMA PGRI Kepanjen, para musika yang hadir dalam kesempatan ini, khususnya Pak Camat, Pak Sekjam dari Polsek maupun Polres, serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Malang, serta para hadirin semuanya yang belum kita dan belum sempat kami sebut satu persatu. Bersyukur kehadirat Allah, bahagia hari ini. Yang pertama, karena kerawahan jamaah yang sangat banyak, kerawahan orang tua murid yang kami harapkan doanya, kerawahan Ananda sendiri kelas 10, 11, khususnya kelas 12, kerawahan dari jajaran pemerintah, dan lebih khusus lagi hari ini lengkap Bapak Bupati Rawo, Bapak Mujia Raharjo, Profesor Doktor dari UIN, yang juga Jamaah Hikmat, juga Pak Ustadz Habib Panani sendiri, serta jamaah yang lain. Ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan Allah berkenan untuk memenuhi niatan dari kegiatan pada hari ini. Yang pertama yang kami sampaikan, permohonan maaf bila mana suku, dukuh, lungguh kami mungkin ada kekurangan dan kehilapan. Yang kedua, matur nuwun dan terima kasih kerawuhan dari para jamaah, Bapak Yai Sepuh, khususnya Bapak Habib Panani, dan lebih khusus lagi Bapak Bupati Malang beserta jajarannya. Selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa niatan kami mengundang para jamaah, mengundang orang tua murid, mengundang para jajaran Dinas Pendidikan yang saat ini dihadiri oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Bianto, adalah pertama, bahwa SMA Negeri 1 Kepanjen memiliki visi misi, yaitu mantap dalam intap, unggul dalam prestasi, dan berbudaya lingkungan. Tentu saja visi misi ini dipayungi oleh visi yang lebih atas, visi pendidikan nasional, dan visi Kabupaten Malang, visi Mandek. Di mana di dalam visi misi itu ada motivasi, yaitu berkaitan dengan daya saing. Oleh karena itu, sebagai ikon SMA Kabupaten Malang dan bahkan Malang Raya, tentunya visi daya saing itu menjadi inspirasi dan motivasi untuk bagaimana SMA Panjen tetap berupaya membangun keunggulan, baik nasional apalagi internasional. Terkait itulah maka kita ingin mendapatkan doa restu dari para jamaah, yaitu melengkapi kesuksesan.
bila mana ujian nasional nanti, harapan Bapak Ibu guru, harapan orang tua, dan harapan masyarakat Kabupaten Malang terkabul, yaitu ujian nasional insya Allah semuanya mendapatkan 5,5 ke atas. Maka menjadi penyempurna prestasi SMA Kepanjen Ikon Kabupaten Malang 2015 setelah SMA Kepanjen berhasil di tingkat nasional, baik itu untuk bidang akademik, non akademik. Untuk bidang internasional juga kita sudah meraih tingkat peringkat 1 untuk wilayah Asia Pasifik bidang Olimpiade di Swiss, Australia. Kemudian di tingkat internasional kita juga demikian. Alangkah indahnya bila mana Allah mengabulkan berkat doa dan Bapak Ibu sekalian dan harapan orang tua, ujian nasional nanti SMA Kepanjen paling tidak semuanya mendapatkan seluruh mata pelajaran yang diujikan pada tanggal 13 April sampai 17-16 nanti, dan diumumkan 20 Mei. Mudah-mudahan hasilnya baik. Untuk itu berkenan Bapak Ustadz Habib Anani, Bapak Bupati berkenan memberikan motivasi dan doa. Harapannya kami bisa mewujudkan kemajuan Kabupaten Malang sekarang dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan juga bersama Bapak Bupati Malang. Insya Allah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti dan akan bersama sambutan Bupati Malang kepada yang terhormat Bapak Haji Rendra Krisna Dijilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Habib Anani, pimpinan Majelis Taklim Al-Hikmah Malang Raya. Yang saya hormati Profesor Dr. Mudia Harjo, Rektor UIN Malang, yang nanti juga akan memberikan ceramah mengenai sana kepada kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh Sekretaris Camat, Kapolsek, dan Ramil, dan unsur-unsur pimpinan lain yang ada di Kecamatan Kepanjen, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepanjen beserta jajaran guru, Pak Haris sebagai Ketua Komite beserta jajaran anggota dan para orang tua siswa, adik-adik sekalian, para siswa, dan juga tentunya anak-anak sekalian dari Yayasan Panti Asuhan atau Panti Yatim, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya bagi kita sekalian. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Para orang tua siswa dan para siswa baik yang dari SMA Negeri 1 maupun dari SMA PDI, tadi kita mendengarkan
pembukaan yang dilakukan oleh mewakili orang tua siswa atau mungkin panitia, bahwa berdoa meminta pertolongan kepada Allah itu adalah kata kunci dari keberhasilan usaha, kerja, belajar dari kita semua. Dan saya kira itu memang betul kata-kata tersebut dan harus dijadikan sebagai kata pedoman. Kalau kita bekerja keras, bagi orang sudah bekerja, murid belajar dengan giat dan keras, dan kemudian keberhasilan dia anggap sebagai sebuah hasil dari kerja kerasnya, hasil dari kemauan keras serta belajar yang dia tersebut. Kalau kita itu insan muslim, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Padahal kita tahu Allah itu sangat benci kepada orang yang sombong. Sekeras apapun, segiat apapun, dan semampu apapun kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya kita masing-masing, pada hakikatnya bahwa keberhasilan dari semua yang kita lakukan itu hanya karena Allah meridhoi. Jangan kemudian ada seorang pun yang bernama manusia itu menganggap apa yang dilakukannya itu karena hasil kerja keras. Oleh karena itu istighosa, berdoa mohon pertolongan itu adalah salah satu kata kunci bahwa kita itu adalah orang yang merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu menjadi berhasil bukan semata-mata karena kerja keras kita, tetapi karena ridho dari Allah SWT. Itulah makna yang harus kita lakukan. Jangan sombong. Jangan sombong. Sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian Allah itu murka, Allah itu benci karena kesombongan-kesombongan. Kita sering mendapatkan ceramah dalam pengajian apapun. Hamba Allah yang awalnya suci mulia, sangat dekat dengan Allah, menjadi orang yang terkutuk atau menjadi makhluk yang terkutuk hanya karena kesombongan. Adik-adik pasti tahu siapa dia? Iblis. Iblis itu adalah makhluk mulia di awalnya, paling dekat dengan Allah. Kemampuannya itu dia di atasnya malaikat. Tetapi karena sombong, hancur. Dia menjadi yang tertutup. Nah, kita nggak jangan seperti itu. Makanya apa yang dilakukan oleh sekolah, oleh komite, semuanya yang terlibat sekarang ini dalam bentuk berdoa, beristighosa, memohon pertolongan kepada Allah, itu adalah salah satu agar kita kemudian menjadi orang atau insan muslim yang kemudian menyatakan diri kita bahwa apapun yang telah kita lakukan, yang kita laksanakan dan berhasil, itu karena ridhoi Allah. Bahwa Allah meridhoi pasti tentunya kalau orang tersebut memang berusaha seperti itu. Kalau adik-adik karena belajar seperti itu. Karena itu penting untuk terus katanya tadi pembawa acara ataupun yang mewakili bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan pada menjelang ujian, tetapi memang sewaktu-waktu, dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, dalam kondisi apapun, kita harus selalu meminta pertolongan. Kalau sekarang ini kita berkumpul, itu adalah sebuah motivasi agar jangan kemudian kita merasa dan kemudian lupa terhadap bagaimana kita memohon kepada Allah. Adik-adik hadirin sekalian yang saya hormati, pada dasarnya kalau kita mengacu kepada hasil-hasil yang diperoleh oleh SD, SMP, SMA, SMK pada ujian nasional di tahun 2014, 2013, 12 dan seterusnya. Saya yakin dengan saya yakin-yakinnya, karena pada waktu itu tingkat SD lulus 100%,
SMP lulus 100%, SMA lulus 99,9%, SMK-nya lulus 100%. Maka di tahun 2015 pasti juga lulus 100%. Tetapi yang kita kejar sekarang dengan berdoa ini bukan lulus hanya secara kuantitatif, secara banyaknya peserta yang mengikuti ujian, tapi yang kita kejar bagaimana lulusan-lulusan itu terutama di SMA Negeri 1 Kepanjen, SMA PGRI Kepanjen ini lulusnya itu lulus berkualitas. Kalau bisa nilainya itu 9 ke atas semua. Jangan hanya 5,5. Kalau 5,5 kayaknya kalau orang Kepanjen itu sambil merem menjawab pertanyaan itu bisa. Ini nggak sombong, bukan sombong. Tapi kenyataannya orang Kepanjen itu memang pintar-pintar. Orang luar Kepanjen yang selalu di Kepanjen juga pintar. Jadi Kepanjen itu membawa berkah, memberikan semangat untuk kemudian belajar dan bekerja keras dan sebagainya sehingga menjadi pintar. Dan insya Allah kalau secara hitungan matematika pasti lulusnya harus di atas 5,5. Ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua murid yang harus kita sekarang ketahui, ya, semua sekarang itu wali murid bahkan para siswa sudah tahu bahwa ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan. Ini yang juga membawa turunnya semangat anak-anak. Wes, gak usah bekerja terlalu keras, toh tidak satu-satunya penentu kelulusan. Sehingga kemarin pada waktu rapat Pak Basri terjadi penurunan nilai SMA Kepanjen yang biasanya 100, kemarin hanya nilainya 90. Bahkan orang sing dapat 2,5. Mungkin pas lagi malamnya itu sakit, tak sempat belajar, pas pada waktu mengerjakan dia kondisinya sakit. Saya yakin. Tapi kondisi tersebut jangan-jangan kemudian ini harus disemangati oleh semuanya, oleh para orang tua murid, guru-guru masih semua bersemangat, tapi orang tua sekarang menyemangati. Dan semua adik-adik sekalian belum bersemangat. Jangan hanya dapat 5,5. Tapi bagaimana semuanya ini nanti yang khususnya beristighosah sekarang ini bisa mendapatkan nilai 9 ke atas. Ya. Oleh karena itu terus belajar dan belajar. Tugasnya pelajar sekarang adalah belajar. Jangan berpikir yang lain. Masalah mencari uang itu urusannya orang tua. Jadi jangan sampai saya membantu orang tua karena orang tua saya sekarang tidak mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan yang banyak. Kami membantu, kami ngojek dan sebagainya. Belajar sekarang bagi anak-anak semuanya belajar. Saya yakin orang tua kamu semuanya pasti akan berusaha mencari duit sebanyak-banyaknya demi kepentingan masa depan kamu sekalian. Oleh karena itu sekarang ini menjadi motivator bagi kita semuanya. Insya Allah nanti juga Profesor Mujiranto juga akan memberikan motivasi juga bagaimana kemudian meskipun UNAS itu bukan satu-satunya penentu kelulusan, tetapi sekali lagi bahwa minimal 5,5 itu yang nantinya akan memberikan jalan kepada adik-adik pada waktu dia akan melanjutkan ke sekolah negeri berupa universitas negeri, fakultas apapun. Karena kalau sekolah negeri insya Allah biayanya masih bisa ditekan, tapi kalau di swasta pasti mahal. Makanya harus berusaha masuk ke negeri. Lebih daripada itu, bahwa yang namanya SMA Negeri 1 Kepanjen ini di Malang Raya sudah terkenal sebagai sekolah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap masuk murid-muridnya ke perguruan tinggi melalui jalur UMDK. Terbesar.
Meskipun di Banten di sini nggak kalah dengan SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5 yang ada di Kota Malang. Nggak kalah. Di sini terbesar jalur PMDK yang diterima di perguruan tinggi. Ya. Ya karena itu pertahankan prestasi tersebut. Kalau nanti turun prestasinya kemudian hanya dapatkan 5,5, moga-moga tidak ada yang di bawah itu. Ya. Berarti PMDK nanti akan menjadi satu. Dan itu berarti prestasi dan prestise daripada SMA Negeri 1 lepas. Kita jaga prestasi dan prestisinya SMA Negeri 1 Kepanjen. Belajar terus dan jangan lupa berdoa. Memang ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua siswa sekali lagi memang tunas bukan lagi satu-satunya penentu lulusan. Tetapi sekali lagi untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri nilai paling sedikit 5,5. Nanti adik-adik gampang Pak, merem sudah kok 5,5. Jangan 5,5 itu bagi sekolah yang bukan sekelas SMA Negeri 1 Kepanjen dan SMA PGRI. SMA PGRI ini katut prestasinya katut SMA Negeri 1 Kepanjen karena tomboan. Jadi minumnya itu kotor. Ya. Yang mana nih? Ada kepala sekolahnya SMA PGRI. Murid itu sebenarnya. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting pokoknya SMA yang ada di Kepanjen. Ini insya Allah patut dengan perbawaannya SMA Negeri 1 Kepanjen. Ya. Karena itu pada ibu-ibu guru semuanya tadi diingatkan sama pembawa acara atau yang mewakili siswa para orang tua siswa bahwa dikontrol ya putra-putra jenengan. Pamit pergi belajar bersama dan sebagainya, cek jangan suka-suka ya. Karena sekarang ya, bisa saja terjadi karena persoalan-persoalan tertentu sehingga kemudian seharusnya pergi belajar bersama, tapi justru pergi ke mall, pergi projo. Saya sangat-sangat berharap ya, apa yang dilakukan di SMA 1 antara kepala sekolah, guru, komite ini terus dilaksanakan dalam bentuk berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang juga mengharumkan nama Kabupaten Malang dengan prestasi-prestasi yang dicapai oleh SMA Negeri 1 Kepanjen. Ya. Saya tahu bahwa prestasinya SMA ini tidak hanya di tingkat nasional, ya, bahkan di tingkat internasional. Inilah yang membanggakan kita. Kabupaten Malang itu bangga punya SMA Negeri 1 Kepanjen. Ya. Makanya anak saya tak sekolahkan di SMA sini. Nggak tertarik saya menyekolahkan anak saya itu sekolah di lain tempat, karena saya sekolahkan di sana. Biar saya ikut menikmati kebanggaan sebagai bupati, sebagai orang Kabupaten Malang, sebagai juga yang ngayomi SMA Negeri 1 Kepanjen. Ya, kepala sekolahnya kamu itu hebat, Mas Suri. Ya, komitenya kamu itu hebat, ya, Pak Aris. Ya. Saya dengan Pak Aris ini sudah berteman lama, ya, berteman lama. Pada waktu saya masih di DPRD, Ketua Komisi C, beliaunya itu salah satu pimpinan di PLN Malang. Sering saya tagih mana kontribusinya PLN kepada bisanya dusun-dusun yang sekarang sebanyak ya sudah ditekan dusun-dusun yang sudah tidak memiliki listrik. Di zaman yang Pak Aris dulu itu masih ada 68 dusun. Sudah berapa? 60 sudah 70 tahun ya kita merdeka. Ya. Masih ada dusun yang belum ada listriknya. Tapi kemudian Pak Aris, melalui Pak Aris dan semuanya, melalui teman-teman yang juga di bidang perlistrikan, akhirnya dusun-dusun itu sekarang sudah tidak ada yang tidak lagi, muncul lagi
setelah semuanya tidak ada, muncul lagi yang tidak berlistrik. Karena apa? Ada pasangan keluarga baru, dia memang sengaja membangun rumah di tempat yang tidak ada listriknya, dan terus berkembang gitu, terus berkembang. Akhirnya menjadi sebuah kampung, akhirnya tidak ada listrik. Tapi saya kembalikan bahwa Pak Aris ini sudah banyak berbuat sesuatu di Kabupaten Malang. Lebih-lebih saya kemudian terkagum-kagum pada waktu saya datang ke sini peresmian gedung kelas, ya, ternyata komitenya Pak Aris. Ya. Selamatlah SMA ini komite yang dikomandani oleh Pak Aris. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi khususnya kepada para siswa, pekerjaan kamu adalah belajar, jangan berpikir yang lain. Ya, masalah uang itu urusannya orang tua kamu. Tetapi saya juga pesan, meskipun di SMA negeri ini sudah pasti diawasi oleh guru, diawasi oleh orang tua, kegiatan ekstrakurikuler yang maju, tetapi tetap saya juga sama dengan yang tadi membuka, bahwa saya berpesan kepada para siswa itu betul-betul jangan sampai kena 3 hal. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, seks bebas. Dan yang ketiga, HIV. Makanya sekarang ini para remaja punya salam remaja, ya. Salamnya salam apa? Salam genre, generasi perencana. Salam genre itu begini, bukan begini, bukan. Tapi begini, 0 dan 3. Apa artinya 0 ini? 0 atau 0 terhadap 3 hal, yakni narkoba 1, 2 pergaulan bebas atau seks bebas, dan yang ketiga HIV/AIDS. Makanya kalau tadi salamnya kita salam Indonesia sebagai orang Indonesia, juga sebagai orang Muslim adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang Malang, bukan duluan, ada salam yang kedua, ini salam satu jiwa. Jawabannya apa? Jadi untuk arena buat kalian di sini. Coba salam satu jiwa. Dan yang ketiga salam genre, harus begini. Jika kita selalu ingat, jangan sampai ada 3 hal yang menyentuh kamu: narkoba, seks bebas, dan HIV. Tapi saya yakin di sini ada Gus Adit, ya, pasti juga bersama dengan guru-guru agama kamu selalu memberikan juga pencerahan-pencerahan bagaimana menjadi insan muslim yang berakhlakul karimah. Insyaallah akan terbebas dari hal tersebut. Pak Kepala Sekolah, Gus Adit, dan Pak Budi, Profesor Budi, dan semuanya yang hadir, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena sebetulnya jam setengah 10 ini saya harus melaksanakan panen raya. Panen raya di Kecamatan Pagak sana, ya, di Kecamatan Pagak, kumpul dengan seluruh petani-petani sekitar Pagak, bagaimana berbicara agar Kabupaten Malang itu surplus padinya, ya. Sekarang seluruh dunia itu berbicara 3F, ya. Amerika yang negara kaya raya, tapi dia juga tidak luput bicara 3F ini. Negara-negara Eropa dan tentunya semua negara termasuk Indonesia berbicara 3F. Apa F yang 3 itu? F yang pertama fuel, bahan bakar minyak. Kemudian yang kedua finance, sistem keuangan dari negara-negara. Karena kalau sistem keuangannya tidak bagus, tentang keuangan negaranya ambruk. Kalau keuangan negara ambruk, ekonominya pasti ambruk. Indonesia pernah mengalami itu, ya, di tahun 98. Terus kemudian yang ketiga food, masalah pangan. Nah, masalah pangan ini, ya, menyangkut tentang masalah ketahanan pangan bermuara kepada ketahanan nasional. Maka sekarang seluruhnya dari presiden,
Semuanya sekarang bicara bagaimana bicara tentang ketahanan pangan, termasuk Malang. Alhamdulillah, ya, di Kabupaten Malang itu setiap tahunnya kita surplus 65.000 ton. Itu panen. Kita akan tingkatkan terus ini surplusnya. Itu kalau padi saja. Tapi kalau bahan pangan yang lainnya termasuk puhung, singkong, ya, terus kemudian ubi jalan, kemudian jagung dan lain sebagainya, kita tuh surplus 753.000 ton. Ya, itu berkat perjuangan dan kerjasama serta giatnya para petani kita. Mungkin di antara petani-petani itu ada yang dari bapak atau ibu kamu. Saya berterima kasih atas semua perjuangan dari petani-petani Kabupaten Malang. Dan kamu nanti semuanya dari yang ada di sekolah ini pasti ada sebagainya untuk melanjutkan bermimpi. Jangan malu-malu atau jangan ragu-ragu. Dari kamu juga untuk terjun barangkali menjadi mahasiswa pada fakultas yang ada kaitannya dengan pertanian, fakultas pertanian, fakultas peternakan, ya, fakultas perikanan dan sebagainya. Sehingga nanti terjun lagi ke desa membangun Kabupaten Malang. Terima kasih semuanya. Saya tentunya yakin dengan yakinnya kalau lulus sudah pasti lulus kamu, 100% saya lulus. Tapi yang kita kejar sekarang adalah bagaimana berkualitas. Dalam artian nilainya kamu kalau bisa nanti nilainya di atas 9 semua. Makanya belajar, tapi jangan lupa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa sampai dengan acara selesai. Ya, tetapi yakinlah bahwa semuanya yang ada dimanapun pasti akan selalu berdoa agar SMA Kepanjen ini, SMA Negeri 1 Kepanjen maupun SMA Negeri yang selalu bersedosa agar semuanya tercapai cita-citanya. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.